Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh mahasiswa untuk mata kuliah Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Selamat bertemu kembali dengan saya selaku pengampu mata kuliah tersebut. Kita sampai mungkin pada pembahasan tentang migrasi. Banyak sekali pertanyaan kita tentang kependudukan ya. Bahwa kita lihat, kita baca, kita dengar, dan kita cermati, sekarang itu di semua bahagian muka bumi ini sudah terjadi yang namanya percampuran ya antar suku bangsa. Di Eropa kita lihat bukan hanya bangsa Eropa yang tinggal di sana, ada juga dari Asia, Afrika, dari Amerika, dari Australia. Di benua Amerika begitu juga ya, di Kanada, Amerika Serikat, dan seluruh negara-negara di Amerika. Juga ada orang Asia, ada orang Eropa, orang Afrika, orang Arab ya, Timur Tengah. Begitu juga di Timur Tengah ya. Bahkan saya punya teman kerja di pemerintah daerah Hulu Sungai Utara ini. Istrinya ya memiliki orang tua campuran. Ibunya asli orang Amuntai, bapaknya asli Belanda. Masih hidup sekarang. Ada juga orang Arab ya di belahan dunia. Baik di kota kita di sini ataupun di daerah lain. Orang Afrika juga. Intinya bahwa sekarang hampir terjadi merata ya di seluruh bahagian muka bumi ini, entah itu negara, benua ataupun kampung ataupun kota. Kita multi etnis, multi bangsa ya. Nah, ini apa masalahnya? Ini apa namanya? Apa faktor penyebabnya? Terus ada kendala apa? Atau ada masalah apa nantinya ini? Ini kita sebut namanya migrasi ya. Adanya istilah migrasi. Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Jadi penduduk itu kan kita bahas dulu itu kan faktor pengaruhnya itu pertumbuhannya adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ya atau negara atau dan sebagainya ke tempat lain ya dengan tujuan untuk menetap. Dalam migrasi dibagi dua macam, yakni migrasi internasional dan migrasi internal. Nanti ini ada hubungannya nih dengan Omnibus Law juga nih. Migrasi itu kalau dicari benang merahnya ya ada hubungannya dengan Omnibus Law. Migrasi internasional adalah proses perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain, kan internasional ya. Sementara migrasi internal merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam satu negara. Masyarakat itu melakukan migrasi ya, bukan tanpa sebab ya kan? Ada faktor yang mempengaruhinya. Oh ya, ini kebetulan masih dalam musim hujan ini ya. Tadi hujan, kita minum dulu ya. Enaknya kalau hujan itu minum yang hangat-hangat. Ini saya minum Nescafe. Bukan iklan ya, tapi memang saya senang Nescafe. Nescafe panas tanpa gula. Baik, silakan Kak. Para mahasiswa minum juga ya, boleh minum apa saja. Jadi orang yang melakukan migrasi merupakan orang yang mempunyai tujuan tertentu. Bukan suatu hal yang mudah ya, migrasi itu ya. Kita pindah, ada istilah hijrah ya, hijrah. Kalau dalam pengertian terminologi itu hijrah. Tanpa adanya tujuan ya, orang-orang itu tidak akan melakukan migrasi. Berat ya, pindah dari satu kampung ke kampung lain itu berat, baik secara emosional, finansial, secara sosiologi, secara psikologi kan itu berat. Nah, jadi apa sih yang membuat orang jadi migrasi? Karena ada tujuan. Jadi tujuan inilah yang menyebabkan migrasi. Secara garis besar, jadi banyak alasannya ya. Cuma secara garis besar pertama adalah
Eh, di antaranya ya kurangnya lapangan pekerjaan, ya kan. Salah satu faktor pendorong terjadi migrasi adalah kurangnya lapangan kerja yang ada di daerah asal. Di daerah X ya, masyarakat merasa bahwa lapangan pekerjaan kurang, dan pekerjaan itu merupakan kegiatan pokok kita dalam menopang hidup. Maka kita harus mencari daerah lain yang lapangan pekerjaannya ada. Apabila di daerah asal tidak ada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan jiwa wirausaha, juga dirasa tidak cocok, maka seseorang akan melakukan migrasi. Pekerjaan itu kemarin kita bahas kan macam-macam ya. Secara garis besar pekerjaan itu ada yang government ya, kerja sebagai unsur aparatur negara. Kemudian ada juga yang namanya di korporasi ya, kerja di perusahaan ya. Atau entrepreneurship. Nah, ternyata di dalam kondisi bagaimana kita tidak tahu di kampung tersebut, lapangan pekerjaan itu sulit didapat gitu. Maka kita harus melakukan migrasi. Migrasi ini tentu saja akan mencari tempat yang kiranya banyak terdapat lowongan pekerjaan. Tak heran ya, contoh nih, penduduk Jawa yang banyak gitu migrasi keluar Jawa. Karena di Jawa itu, di Pulau Jawa itu banyak persaingan. Jadi mereka keluar Jawa yang mungkin persaingannya kurang. Kepadatan penduduk ya, nah ini juga penyebab migrasi. Kepadatan penduduk pada suatu wilayah juga menjadi salah satu ya mengapa orang melakukan migrasi. Kepadatan penduduk menyebabkan seseorang itu hidup kurang nyaman dan banyak persaingan, sehingga akan sulit mendapatkan pekerjaan yang dampaknya banyak kriminal ya. Dengan kepadatan penduduk yang berlebih ini, maka banyak orang melakukan migrasi ke daerah yang tidak terlalu padat ya, sehingga adanya pemerataan penduduk di suatu wilayah. Kemudian sumber daya alam kurang di kampung asalnya nih. Sumber daya alam yang kurang di suatu wilayah ikut mempengaruhi dilakukan migrasi. Misalnya pada suatu wilayah yang keadaan tanahnya gersang, sehingga ketika ditanami ya tanamannya nggak tumbuh atau mati, ya tidak bisa panen kan. Kondisi ini membuat sumber daya tidak memadai, bahkan terancam habis. Anda nanam capek-capek pohon atau buah atau tanaman pokok ya, tapi ternyata nggak tumbuh, kan berbahaya juga gitu. Sehingga banyak orang melakukan memilih migrasi kepada wilayah lain yang sumber alamnya melimpah. Kemudian keinginan memperbaiki taraf hidup ya, keinginan memperbaiki taraf hidup. Baik, sampai di sini dulu, kita jeda sebentar ya, nanti kita sambung lagi.